Dampak lahar dingin Gunung Semeru yang disertai dengan letusan sekunder Senin kemarin menyebabkan akses di dua dusun di Lumajang, Jawa Timur tertutup material. Siswa sekolah dasar pun diliburkan. Sungai Regoyo yang terdampak banjir lahar dingin Semeru, batu-batu besar berasap terlihat menutup akses dusun Sumber Langsep dan Kamar Kajang. Akses dua dusun ini terganggu dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga yang terbiasa saja yang berani menyeberang karena aliran banjir lahar Gunung Semeru. Sementara itu anak-anak sekolah dasar negeri Jugosari 3 diliburkan sementara karena terputusnya akses ke dusun. Satu alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material batu dan pasir yang menyebabkan jembatan limpas tertutup hingga 1 meter. Ratusan warga terdampak erupsi Semeru masih bertahan di posko pengungsian SMP Negeri 2 Pronojiwo Lumajang. Mereka harus berbagi ruang kelas dengan para siswa yang tetap bersekolah setiap hari. Sebanyak 292 warga terdampak erupsi Semeru masih bertahan di posko SMP Negeri 2 Pronojiwo Lumajang. Mayoritas pengungsi berasal dari Dusun Sumbersari dan Gumukmas, Desa Supit Urang. Para pengungsi tinggal di ruang kelas yang dibagi bersama aktivitas belajar mengajar. Informasi terkini seputar erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Nyoman. Akses penyeberangan di jembatan Besuk Kobokan sempat terhambat lantaran asap dan juga abu vulkanik. Bagaimana pantauan Anda hari ini? Lintang dan juga saudara, pada hari pagi tadi pihak kepolisian melakukan pembersihan di akses jembatan Besuk Kobokan yang banyak endapan dari material vulkanik dari letusan sekunder akibat curah hujan yang tinggi di sekitar kawasan Gunung Semeru ini. Dan selain mengerahkan alat berat, polisi juga menggunakan water cannon untuk membersihkan areal di jembatan Besuk Kobokan agar bisa dilalui oleh lalu lintas. Dan saat proses pembersihan ini, pihak kepolisian juga melakukan buka tutup arus lalu lintas agar proses pembersihan cepat selesai dilakukan. Sementara itu di tenda pengungsian ini yakni berada di sekitar SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, masih banyak ratusan warga terdampak akibat erupsi Gunung Semeru, Lintang. Ya, Nyoman, bagaimana dengan warga yang masih berada di pengungsian? Sejumlah rumah dan sekolah hancur akibat material vulkanik. Apakah ada rencana relokasi? Kedepannya murid-murid akan melakukan belajar mengajar seperti apa? Baik, pada bencana erupsi Gunung Semeru ini ada 2 posko pengungsian yang telah disiapkan, yakni berada di SD Negeri 4 Supit Urang dan juga di SMP Negeri 2 Pronojiwo. Dan jumlahnya juga masih sekitar 100 orang yang berada di SD Negeri 4 Supit Urang dan juga SMP Negeri 2 Pronojiwo, yakni sekitar 292 orang. Dan di SD Negeri 4 Supit Urang ini juga pada pagi tadi sejumlah polisi wanita melakukan terapi trauma healing terhadap anak-anak di pengungsian dengan bernyanyi bersama dan juga membagikan sejumlah hadiah agar anak-anak di pengungsian ini senang. Dan sejumlah warga yang terdampak juga berharap agar mereka bisa direlokasi ke tempat yang aman. Lintang. Baik, kita harapkan kondisi akan cepat pulih dan membaik sehingga anak-anak bisa kembali melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolahnya dengan tenang. Terima kasih Nyoman Dewi dan Cilmi Ardianto melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Saudara, warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur berupaya tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hingga kini sebagian warga masih mengungsi di 2 lokasi. Informasi dari Medan Merah.
Kepulan asap putih yang merupakan hasil letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi hingga sebagian menyelimuti jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Abu vulkanik yang bercampur air hujan mengganggu pandangan pada Senin sore. Namun sebagian pengendara tetap nekat untuk menyeberangi jembatan. Ini mau kemana Pak? Mau pulang Dari? dari lokasi bencana. Ya. Kenapa nekat? Ini. Nekat karena anak dan istri ini kan. Ah, Kalau tidak ada anak dan istri juga. oh gitu. Jadi tetap terjang aja Pak ya? Insya Allah. Di jembatan yang menjadi penghubung Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini sempat diberlakukan sistem buka tutup jalan. Hal itu dilakukan lantaran asap dan debu yang berterbangan mengganggu pengendara yang melintas. Sementara itu erupsi Gunung Semeru juga menyisakan material vulkanik yang sampai ke permukiman warga. Beberapa alat berat dikerahkan guna mengeruk material vulkanik Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Alat berat digunakan untuk membuat sodetan yang akan mengalihkan jalur lahar hujan di sungai yang tertutup material vulkanik. Langkah ini dilakukan guna mencegah banjir lahar hujan meluap ke permukiman dan lahan pertanian. Sangat berharap dari masyarakat di Desa Sumbersari ini segera selesai karena tanggul ini sangat mengkhawatirkan. Yang dikhawatirkan dari kita di bisnya Semeru. Karena sudah di Kali Lengkong yang Besuk Lanang itu sudah levelnya sudah tinggi. Jadi yang lebih rendah itu di sini, bisa larinya ke sini nanti. Jadi kita khawatirkan itu. Selain aktivitas pembenahan material vulkanik, aktivitas anak-anak sekolah yang terdampak erupsi kini mulai berlangsung kembali. Meski banyak anak yang tidak memakai seragam dan juga tak memiliki perlengkapan belajar, namun para siswa SD Supit Urang 2 tersebut merasa senang karena bisa bersekolah lagi. Saat ini mereka ikut bersekolah di SD Negeri Supit Urang 1. Juga menyadari memang siswa kami dari segi Urang 2 itu memang banyak yang tidak memiliki seragam ya, karena akibat dari terbawa lahar Semeru kemarin itu. Jadi dan kami pun juga sudah koordinasi dan kepada relawan, kepada dinas memang minta bantuan sesegera mungkin untuk membantu seragam dan semua perlengkapan kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Sedangkan di SMP Negeri 2 Pronojiwo, Lumajang, aktivitas belajar kembali dilakukan secara tatap muka setelah 3 hari berlangsung secara daring usai erupsi Gunung Semeru. Namun fungsi sekolah yang tidak terdampak langsung erupsi ini tak hanya sebagai tempat pembelajaran, melainkan juga sebagai tempat pengungsian. Dari 8 ruang kelas yang ada, 3 kelas digunakan untuk belajar dan 5 ruang kelas lainnya digunakan untuk pengungsi. Selain di SMP Negeri 2 Pronojiwo, lokasi pengungsian juga terdapat di SD Negeri 4 Supit Urang. Tim Liputan Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.